Selamat malam. Langsung hadir di menit pertama. Tapi kalah. Tapi di bawah Arsenal. Itu udah gak enak banget sih kalau ada shoe di bawah Arsenal. Yes, balik lagi sama Dias Danar dan juga ada Mas Panji di sini, Dewan Pandit Indonesia. Gue gak tahu kenapa dari menit pertama emang udah gak sabar mau bahas MU apa gimana loh Mas. Orang gue dapat rundown aja baru hari ini katanya. Gue nanya benar ada jadwal gak? Gak ada. Tadi MU kalah. Mas siaran ya? Kampret. Ternyata gue udah jebak di sini cuman buat jadi bahan dibully karena gue MU gitu dong. Enggak lah. Karena emang kita bahas biar ada perspektif dari fansnya. Makanya hari ini yang host gue nanti lo akan bersama dengan pandit-pandit lainnya di sini. Ngebahas tentang gimana performa MU semalam. Jadi balance ya. Jadi balance. Ya. Iya, ada fans Liverpool, ada fans MU, ada fans lain juga. Iya. Perspektifnya berbagi-bagi tuh. Bener, jadi ntar Jebret Tim gak ada yang dari MU, gak ada yang ngebelain gitu. Kalau bukan lo kan siapa lagi? Nah, iya, bukan kan? MU TV kita. Iya, coba kita pengen lihat dulu hasil-hasil dari Premier League di match ke-21 ya. Arsenal yang kalah 1-2 di menit akhir sama City. Liverpool yang berbagi poin sama Chelsea. 2-2. MU yang ya itu dia. Itulah berbagi poin. Betul. Sama Wolves dia ngasih poin maksudnya. Iya betul. Dia nggak dapat tapi ya dibagi. Aston Villa yang di comeback ya. Aston Villa di comeback sama Brentford. Ya. Hotspur menang lagi nih walaupun tipis-tipis tapi menang aja nih dia ya. Sama beberapa pertandingan juga masih di-postpone karena COVID ya. Betul. Di Inggris makanya beberapa tim juga masih ada yang mainnya 20, ada yang udah 21, ada yang masih satu lagi MU masih belum main kan MU. Masih 19 bahkan. Gue tapi kalau lihat MU sekarang ya, ini bukannya gimana, gue jadi inget Liverpool era Licky Lambert, Balotelli, Voronin kayak bintang film biru itu ya. Gondrong doang gitu. Iya, jadi gue kayak menurut lo gitu. kenapa selucu ini sih Mas Panji? Nanti kita bahas rame-rame. Nanti boleh kita bahas tapi ya. yang jelas ironis karena bahkan kemarin Rangnick aja yang biasanya ngasih konversi positif sekarang ngasih konversi yang dia bilang nggak bisa menjamin bahkan MU bisa di 4 besar. Ini maksudnya mungkin melepaskan tekanan biar ekspektasi nggak terlalu tinggi karena dia memang tugasnya di sini buat membangun fondasi nih. Ada statementnya bukan mencari trofi, bukan mencari prestasi tapi membangun fondasi. Tapi pertanyaannya berapa lama dia bisa ngebangun dan nanti pelatih yang didatangkan apakah bisa atau enggak selaras sama dia apa enggak itu yang pertanyaannya. Karena fondasi kan yang paling penting dari segi kita ngebangun aja gitu, bangun rumah, ngebangun gedung apapun itu yang paling penting adalah fondasi. Timnas Indonesia fondasi udah dibangun kan. Iya, makanya ini lagi dibangun fondasinya walaupun kayaknya semennya salah mulu nih. Tapi nanti kita lihat ya. Yang harus juga punya fondasi yang baik adalah kendaraan lo nih Jebret Tim ya. Kalau lo pakai G-Force Fast Moving Automotive Product lokal asli buatan Indonesia yang punya pabriknya sendiri. Nih yang mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi dan juga harga, langsung aja ke Tokopedia, Shopee atau blibli.com dan juga Bukalapaknya G-Force. Ada juga program beli sekarang, pasang nanti, kapan aja dan di mana aja. Langsung follow Instagramnya ada di sini. Nah, itu @GeForce_ID. Untuk tahu promo dan spesifikasinya, monggo di follow dan juga dicek-cek di Instagramnya @GeForce_ID. Yes, nggak cuman gue berdua sama Mas Panji di sini karena nanti akan ada 2 pandit lagi. Ya, karena gue hari ini statusnya nggak jelas. Oke lah kita bareng-bareng lah di sini ya. Gue 2 dunia lah kalau dia itu haram jadi. jadi nanti akan ada Bang Wesley dan juga ada Aldi juga yang bergabung barengan sama kita. Tapi buat Jebret Tim jangan kemana-mana, lihat dulu yang berikut ini. Buffon, Van der Sar, Peruzzi. Nah buat gua, Szczęsny ada di levelnya Peruzzi. Kalau lawan Burnley menang, MU bakal Enggak dong, lu denger dulu penjelasannya apa. Nggak bisa dihitung sekarang, kampret. Pendidikan oke, tapi liga nggak harus bagus. Karena pemainnya main di luar semua. Oh, Eredivisie ini liga bagus dong. Eredivisie liga bagus. Eredivisie itu ranking 7 di UEFA. Iya, makanya saya bilang jangan lihat ranking begitu dong. Iya kan kalau Lukaku sama Ceko yang mungkin segini, Ceko nih Donnarumma. Segini biji lu. Segini lah maksud gua, beda tipis. Gak ada beda tipis. Yes, itu dia best moment di Dewan Pandit Indonesia selama 1 tahun ya di 2021. Itu pas nyanyi ada. Aldi kenapa langsung diusap-usap? dibersihin. Dibersihin. Mengkilat banget itu.
Yes, ini ada Pak Wesley juga hari ini. Tulang Wesley, apa kabar Tulang Wesley? Sedih gua. Kenapa sedih? Nanti kita bahas sedihnya Ngeliat muka kenapa. dia. Bagus, masuk. Mas Panji, Satu. siap-siap ya Mas Panji ya. Ya, siap, siap. Yoi, Mas Aldi juga, sehat ya Mas Aldi ya. Sedih juga. Sedih. Nah, sedihnya kenapa? Lihat muka dia. Mas Panji. Mas Panji, yang Happy. harusnya ger banget ya. Gue bukan komedian. Pecahnya nih, pecahnya Bukan, nih, nggak ada. Pressure. Pressure di gua udah. Lo sedih nggak? Enggak. Lihat muka lo sendiri. Benar. Ngaca. Oke. Nanti tahan sedihnya dulu buat Jebret Tim yang lagi pada nonton kita. Sabar dulu sebelum kita bahas ke Manchester United. Ya. Ini kita pengen ngebahas dulu tentang PSG atau Paris Saint-Germain yang kemarin Mbappe-nya tampil keren banget 12 menit dengan hat-trick-nya. Dirumorkan udah nggak betah lah, udah mau pindah lah ke klub lain dan lain-lain, tapi malah menunjukkan penampilan yang keren dan juga masih menjanjikan untuk PSG. Ini kalian bertiga melihatnya gimana? Menurut Tulang Wesley gimana? Mbappe ini nih, apa dia masih sebenarnya masih kerasan ada di situ gitu? Kalau kita hitung 5 penyerang terbaik dunia, ada nggak Mbappe di situ? Kalau bagi gua ada. Ada. Ya, jadi nggak heran kalau dia bermain punya banyak gol, sekitarnya juga orang bagus-bagus gitu. Dengan gue yakin sekali para pemain PSG manajemen itu lagi benar-benar mencoba membangun atmosfer supaya Mbappe nggak pindah. Kalau perlu bola dikasih semua tuh Ke Mbappe. ke Mbappe supaya lu nggak pindah. Tuh, tapi kalaupun pindah dengan harga yang bagus, ya gue pikir Dilepas ya? why not? Tapi kontraknya habis kan di kontraknya- akhir musim ini kan? akhir Iya, musim ini. supaya jangan pindahnya bulan Mei, Menurut gue sih Juni. ini jadi momen hitung-hitungan buat dia ya, karena dengan adanya Messi dan juga masih ada Neymar di sana, dia lagi mempertimbangkan apakah gue bisa main enak dengan mereka atau juga gue bisa menjadi menjadi spotlight di antara mereka sambil mempertimbangkan kemungkinan pindah keluar dari PSG. Karena kan kita tahu di PSG dia sebenarnya ada chance untuk menjadi raja gitu, karena dia orang lokal. Betul. Kemudian secara statistik juga dia sudah menjanjikan dalam beberapa musim terakhir selalu di atas 2 digit, dan terlepas dari Madrid, kalau dia ngomongin ambisi sebenarnya ke Madrid. Cuman dia harus berhitung-hitung juga dengan usianya masih cukup muda, 23. banget. Apakah is it too early apa enggak? Karena kita tahu banyak pemain yang keluar dari Prancis, banyak yang karirnya langsung tenggelam. Kecuali mungkin Benzema, ya Benzema pun butuh waktu. Berjuang ya kan? gitu ya. Berjuang juga cukup keras sampai akhirnya mendapatkan tempatnya. Tapi banyak yang kita lihat orang-orang dari Prancis pada akhirnya menjadi pemain-pemain yang terlupakan, Nicolas Pepe misalnya, atau siapa lah yang dari Liga Prancis. Kalau lu mau jadi raja, Ji, Malcolm. keluar dari Prancis. Nah coba, Iya. Di, lo setuju? Ronaldinho kalau nggak keluar ke Barcelona, begitu-gitu aja di PSG. Oh, tapi dia jadi raja Prancis. Iya maksudnya. benar. Aldi, lo setuju nggak? Tadi statementnya Tulang Wesley juga, Mbappe ada di jajaran 5 striker terbaik dunia. Iya dong. Setuju ya? Pasti dong. Dan bagaimana? Sekarang gini, kenapa Mbappe nggak pindah sekarang? Ya jelas kalau pindah sekarang kena cup tight dong, nggak bisa main Liga Champion juga. Oh iya benar. Itu aja sih maksudnya. Kita nggak usah terlalu menganalisa ini itu. Kalau pindahnya di musim dingin, winter transfer, ya pasti nggak bisa main Main di di Liga Champions. Cup tight. Madrid main di Liga Champions, kalaupun pindah ke Madrid Kalau ya. pindahnya ke Madrid. Iya, Madrid cup tight, nanti gara-gara PSG juga main di Eropa. Dan buat gua Mbappe gak usah terlalu dibebankan gitu loh dengan label ini, label itu. Ini pemain-pemain masih muda. Masih bisa berkembang banget. Pemainnya masih bisa berkembang jauh Yes. gitu loh. Dan kalaupun nanti disematkan beban ini, yang ada flop. Betul. Bukan 1-2 loh, contohnya pemain-pemain yang mudanya luar biasa, pada akhirnya flop gara-gara dibebankan oleh label. Tapi ini Iya, media, netizen, ini dan lain-lain. pemain punya potensi besar sekali untuk flop. Benar, nah Gua juga makanya setuju. dengan Gua juga setuju dengan sebenarnya. penampilannya dia seperti ini, dia sebenarnya mau menunjukkan kepada manajemen PSG kalau dia masih cocok ada di situ dan emang hatinya buat PSG, atau mau menaikkan transfer atau marketnya dia di pasaran biar lebih Bisa. naik. Apa Tapi yang lebih buat itulah dia? Benzema, itulah si Mbappe. Mbappe. Ya, memang itu kemampuannya, kehebatannya itu. Cuman kalau kita mengulik-ngulik lagi seperti Adi bilang, banyak elemen-elemen yang kalau mau dikulik-kulik banyak. Iya. Untuk naikin harga lah, untuk ini. Tapi Madrid udah ngomong kan, Ya, kalau mau pindah musim panas, jangan musim dingin, ganggu juga. Iya. benar-benar mengganggu skemanya juga. Pemain sekelas Mbappe pindah musim dingin, pasti ada yang terbuang dari komposisi utama. Dan kondisi itu tidak memudahkan pelatih meracik strategi yang mengamankan semua pihak.
pembaru, pemain lama. Makanya dia juga terus harus main bagus biar kalaupun nanti Juni akhirnya keputusannya harus pindah, dia tetap dengan performa terbaiknya. Iya. Tapi dari media, gue pengen minta masukan dari Mas Aldi. Dari media, kalau lo ngelihat media Inggris dibandingin sama media Prancis di badan Mbappe sekarang, kan biasanya emang jauh lebih kejam biasanya teman-teman dari media Inggris Lebay, gitu ya. bukan kejam, lebay. Lebih straight to the point gitu. Nah, lo ngeliatnya Inggris ya? Iya, Inggris dengan Prancis. Nah, Mbappe yang ada di Prancis ini dengan tekanan waktu Piala Dunia kemarin, terus juga terjadi juga beberapa bulan terakhir ini ke dia, berpengaruh nggak? Kan dia masih muda, tapi berpotensi untuk flop kata tulang Wesley. Ini untuk seorang Mbappe tuh penanganan yang bagusnya gimana gitu? Mbappe nggak dirumorkan ke Inggris, nggak ada urusannya sama Inggris. Dia dirumorkannya kan ke Madrid. Spanyol, ya. Spanyol gitu loh. Jadi dan kalaupun dia ke Inggris, klub apa yang beli dia? Newcastle. Chelsea. Iya, duitnya ya. Chelsea pun ya paling mungkin Chelsea memang. Cuman Chelsea pun gue nggak, dengan baru pembeliannya Lukaku kemarin, dia pasti pengen ngeberesin Lukaku dulu nih gitu. Buat gue kayaknya dia berat ke Inggris. Dan buat gue rasa kalau gue jadi Mbappe, kalau gue jadi agen Mbappe gini, kalau kita mau nilai pemain, nilailah di lapangan. Apa yang dia berikan kontribusi dia di lapangan. Di luar lapangan itu ada agent, ada PR, ada keluarga, ini itu. Maknya nggak Maknya. Dong kami juga berperan penting ya dalam hal ini. Cukup nilai Mbappe di lapangan. Bagaimana? Kok Mbappe nggak mau perpanjang transfer, perpanjang kontrak di PSG, kalaupun dia emang pengen menjadi raja di PSG? Itu kita nggak bisa semudah itu memetakan bahwa petakan saja apa yang dilakukan Mbappe di lapangan, kita sudah sama-sama lihat gitu kan. Dan to be fair, sangat amat gak fair kalau kita menilai Mbappe dari event internasional terakhir di Euro gitu. Mas Panji, kalau lu ntar aja deh pas MU. Gue pengetahuan gue luas kok. Boleh loh. Jangan menyalahkan Panji dengan Mbappe mungkin nggak pindah ke MU. Aduh. mungkin Nggak mungkin. Secara ambisi nggak mungkin. Mbappe-nya nggak mau. Tapi tadi gue tertarik sama statementnya Mas Panji saat bilang dia udah kalau misalkan nggak dapet spotlight di PSG, apakah dia akan ya udahlah karena ada Messi, ada Neymar, ada pemain-pemain bintang lain gitu. Jadi emang di momentum dia juga untuk mumpung masih mahal-mahalnya. Sebenarnya kan kemarin ketika Messi belum ada, ini udah kelihatan jalannya dibikin adalah untuk Mbappe diduetkan sama Neymar, tapi kita tahu Neymar juga lebih tua dan juga secara orang lokal akan menjadi ikonik Mbappe. Tapi ketika Messi datang di awal musim ini, menurut gue ini jadi petanya jadi berubah. Dan tadi gue bilang makanya ini menjadi momen hitung-hitungan terakhir buat Mbappe. Dia mau mempertahankan peluangnya sambil menunggu Messi sampai kapan di sana, atau dia mau mencoba berjudi dengan berpindah ke Real Madrid atau ke klub lainnya dan juga kembali berjudi peruntungannya di sana bisa langsung nyetel apa enggak. Dan juga untuk posisinya dia. Iya, karena kita tahu kan, tadi udah bilang pakai potensi untuk flopnya tinggi dan itu udah terlihat dari beberapa attitude-nya. Maksud gua nggak semua pelatih, nggak semua manajemen bisa menerima apa yang sudah dilakukan kayak sama Giroud. Terus waktu itu dia juga kritik, sempat ribut juga sama Leonardo kalau nggak salah 2 tahun lalu. Artinya dia punya percikan-percikan untuk beribut sama manajemen dan cukup vokal bahkan sama ruang ganti sendiri. Ini yang menurut gua bisa menjadi potensi dia untuk merusak karir dia kalau dia nggak mau lebih humble lagi ke depannya. Makanya tadi Tulang Wesley bilang untuk flop kemungkinan besarnya juga ada. Potensinya sangat besar untuk seorang Mbappe. Oke, kita lihat aja nanti gimana Jebret Team, apakah dia akan terus berada di PSG dan menjadi icon ya, atau mungkin jadi momentum pindah di bulan Juni nanti ya pada saat transfer window dibuka. Harus stay, menurut harus stay Mas Aldi ya? Iya, sekarang apa? Stay Januari. No, perpanjang kontrak. Diperpanjang di PSG. Sekarang gini, Messi umurnya berapa? Neymar umurnya berapa? Penerusnya itu. Sementara kalau pindah ke Madrid, nggak mungkin cuma dia beli Mbappe doang. Pasti dia beli tim around Mbappe. Siapa yang mau untuk support Mbappe ini siapa? Vinicius. Isunya Haaland. Iya. Kalau ada MCK, masih ada MCK. Masih ada. Kalau gua jadi agennya Mbappe, gua stay lah. Stay dulu ya. Kalau insting gue dia akan keluar. Ligue 1 siapa lagi Dia nanti? dia nggak akan mau cuman stay jadi raja di Paris, kandangnya sendiri. di Ligue Dia pengen ini orang menunjukkan ambisius. Ambisinya ya. Ambisius. Kalau menurut lo gimana? Satu sama nih yang satu stay, yang satu. Gue juga ini merasa Mas udah waktunya dia pindah sih. Terlepas dari menurut gue, kalau gue menilai dari, misalkan gue dari fans Paris gitu ya, gue akan menilai buat pemain muda ini terlalu early. Karena kita tahu banyak pemain yang pindah ke Madrid mencoba peruntungan pada akhirnya gagal. Apalagi Real Madrid, fansnya even ada Ronaldo di sana, ada Bale aja, mereka lagi nggak perform aja, dijelekin kan. Apalagi sekarang pemain muda yang memang ekspektasi tinggi. Beda kalau dibeli dari anta-beranta kayak Vinicius, Rodrigo harganya 40 jutaan. Udah jadi ya. Ini udah jadi, ekspektasi tinggi. Orang mengharapkan dia akan menjadi pindah ke Madrid selagi Benzema masih di situ. Oke, itu susah. Kita coba di situ nanti gimana kita lihat dulu pindah apa enggak. Kalau Yang emang jadi pindah, Mbappe baru dan nanti kita Benzema. bahas Jangan Mbappe dan pindah juga selama ada Benzema. Justru dia pindah biar Benzema megang dia. Enggak, gue mutusin nih.
Kita berharapnya ada fans Arsenal sama MU yang malah mereka yang ribut ya, kita menjadi santai. berteman. Iya, oke. Selain ada Mbappe yang punya penampilan juga bagus, tapi yang punya komitmen tinggi juga ada Thiago Silva nih, yang justru memperpanjang masa baktinya. Ini umur udah 37 tahun. Kalian ngeliatnya gimana untuk sekelas Thiago Silva, masih sangat krusial untuk Chelsea-nya? Chelsea, oh, sorry. Ya, nggak apa-apa. Chelsea itu bukan hal baru ya, memperpanjang kontrak pemain-pemain tua dari zaman dulu. Dari zamannya siapa? John Terry 36 tahun perpanjang kontrak. Terus Gianfranco Zola udah 36 tahun perpanjang kontrak. Ya. Banyak sekali pemain-pemain tua di Chelsea ya, budayanya emang udah biasa memperpanjang pemain kontrak tua. Pemain tua di kontrak panjang. Tapi juga lihat bagaimana kontribusi Thiago Silva juga. Berapa kali goal line clearance. Bagaimana lini belakang, dia kebobolan paling termasuk yang paling sedikit kebobolan musim ini. Dia baru 9 clean sheet musim ini kan Chelsea. Jadi buat gue adalah Thiago Silva di luar umurnya yang sudah 37 dan apalagi sekarang dari makanan, gizi, bagaimana ada sekarang fisioterapis juga bagus. Umur 37 tahun itu belum tua-tua banget gitu loh. Bagaimana 37 tahun sekarang tuh masih belum yang disebut uzur gitu. Apalagi seorang Thiago Silva, kita bisa lihat dia main 90 menit day in day out, week in week out. Masih luar biasa banget. Masih luar biasa. Kalau Mas Panji lo ngeliatnya gimana? Apa ini emang cara Chelsea sambil mengulur-ngulur, sambil mendapatkan pemain yang lebih muda dan lebih potensial di lini belakang? Karena dia juga sambil melihat situasinya kan, Rudiger masih belum memperpanjang kontrak. Masih Karena juga ada tawaran juga. masih Rudiger. banyak tawaran kan di akhir musim kontraknya juga habis kan. Iya. Masih ada Real Madrid di sana, ada Juventus juga katanya Bayern. ngincar. Bahkan Bayern juga mau ngincar. Menurut gua nggak gampang untuk nyari pemain back lagi yang juga punya pengalaman dan juga bisa langsung nyetel sama Premier League maupun juga London. Tapi gue juga takjub sih ngelihat Silva begitu setelah di awal-awal masa musim lalu sempat agak kelihatan kayaknya agak susah untuk beradaptasinya agak sulit ya, struggling dan terganggu cedera. Mungkin fans Chelsea ingat, gue pernah debat sama fans Chelsea di timeline Twitter. Dendi. Banyak yang membandingkan Silva dengan Maguire, banyak bilang lebih bagus Silva daripada Maguire. Gue bilang, dari mana lo bisa ngebandingin Silva lebih bagus dari Maguire kalau di musim itu doang ya. Di musim itu lo bisa bandingin Silva lebih bagus dari Maguire kalau dia main bahkan kurang dari 15 di liga gitu kan. Sementara Maguire menjadi salah satu dengan pemain dengan statistik terbaik bersama Ruben Dias di 2 musim lalu kan. Artinya ini lo ngomongin apple to apple nggak nih? Kalau lo ngomongin dari history, ya of course Maguire cuma main di Leicester di sana, kemudian main di di Sheffield ya, kemudian bandingin sama Thiago Silva yang udah di Milan. Artinya ini menurut gua suatu progres buat Silva yang memang udah begitu tua dan orang Brazil biasanya jarang bisa bermain sampai tua di sepak bola Inggris. Adriano aja udah berfoya-foya, udah biasa gitu kan, Brazil tajir foya-foya. Bang Wesley, tolong kasih lu ngeliatnya gimana? Apakah penting juga untuk skuad Chelsea sekarang punya seorang leader berarti kan dia setidaknya pertanyaan lu itu yang gue mau balikin. Ya. Menurut kalian siapa yang kuat sebagai kapten Chelsea musim ini? Siapa ya? Nggak ada. Nggak ada. Thiago Silva kapten Brazil loh. Iya. Nah, meskipun dia nggak jadi kapten Chelsea, wibawanya, kepemimpinannya itu dibutuhkan untuk memegang anak bola ini. Karena nggak ada karakter yang kuat. Habis John Terry. Karena ya Aspili pun juga sekarang bukan pemain reguler yang benar-benar. Iya, Aspi ya. Nah, meskipun ya Thiago Silva sempat ban kaptennya dikasih ke Neymar, what a big mistake dari Brazil ngasih dia di 2014 itu, terus dibalikin lagi ke Silva. Karakter kepemimpinan Silva yang dibutuhkan, kematangannya bermain. Usianya bukan muda iya, tapi timingnya, lihat keputusannya. Rudiger bisa bermain leluasa karena ada Merasa nyaman di belakang ada Thiago Silva. Jadi pengalaman tidak bisa bohong ya. Dan juga leadershipnya yang dibutuhkan oleh Chelsea sekarang. Tadi kan lu bilang karakter main Brazil ini jarang-jarang main Brazil kayak gini. Iya. Jarang banget. Dan dia bukan tipikal center back yang yang tower yang gede yang jadinya semakin kemakan umur akan semakin lambat. Dia kan memang dikenal sebagai back yang nggak terlalu tinggi tapi punya kecepatan. Dan artinya konsisten. Makanya dia bisa keep up dengan speednya IPL dan juga posturnya juga nggak terlalu pendek-pendek amat. Jadi masih bisa beradu fisik. Inilah yang menurut gua punya sisi komplitnya dari Thiago Silva. Ya sebenarnya karena dulu kan duet bangetnya sama David Luiz. Nah, sekarang David Luiz juga udah jauh ketinggalan dibanding Thiago Silva. Makanya waktu Silvanya nggak ada kan dibantai 7-0 sama Jerman kan, berapa 7-1 Iya, Jerman. lihat dari bench doang. Lu jangan bandingin sama rambutnya tapi ya. Oh jangan. Nanti kalau bahas rambut kita bahas pertandingan setelah ini. Ya. Ada yang 10 domba rambutnya. Nah, itu dia. Jadi Thiago yang cadangan Silva.
Kita lihat Jepret silakan berkomentar ya menurut kalian keputusan dari Chelsea memperpanjang Thiago Silva tepat atau enggak gitu ya. Jadi kalau lo pengen komen silahkan langsung aja di komen di live chat kita. Kalau Oke. mau pemain muda ada tuh, Pemain muda siapa? Dewa Enggak. Oh mantap tuh, iya, itu mantap. bagus sih. Gue punya feeling bagus sama Dewa Enggak asal Diseriusin. mainnya bagus ya. Tapi udah lah, itu bukan ranah gue kan Penting aja banget. host. Penting banget Dewa Enggak. Dikit tiba-tiba Dewa Enggak dari Thiago Silva. Kan belum prepare ya. Kayak kalau Sulawesi ngomong kalau nggak ditangkapin gue akan keluar. Iya, betul. Oke, kita ke pembahasan utama kita pada hari ini. Berarti pemanasan. Ini pemanasan. Oh, gitu. Jadi kita tinggal Basa-basi. Apa sih yang PSG. utama? Basa-basi dulu kalau Oh, bertamu gitu. kan. Om, ini Tapi ada Om. sisi positif. Ada sisi positif dari pertandingan Manchester United kemarin. Apaan? Wolf dapat 3 poin. Apa? Wah, sampai 3 poin. Iya, positif Phil dong. Jones setelah 2 tahun iya, lebih betul, nggak respect. main, tiba-tiba Setuju. main lagi. Setuju, bagus. Mas Panji lo gimana? Justru itu yang negatif ya. Ketika pemain yang udah absen 2 tahun bisa main lebih bagus pada teman-temannya, berarti kan ada yang salah sama tim ini. Jadi menurut gua, Ya. ketika Jones aja yang udah dibully, sempat mau dibikinin pesta farewell, ditolak sama Jonesnya, sempat ditawarin pindah, dia juga tetap mau setia di MU, tapi bisa main lebih bagus daripada teman-temannya, lebih tenang daripada teman-temannya. Ini menurut gua ada yang salah sama mentalitas MU, dan ini menurut gua gua kesel banget sama orang-orang yang bilang ya percuma ganti pelatihnya. Ini kan masih kemakan tradisinya Ole, Iya. masih kemakan pengaruhnya Ole. Come on, sebelum Ole ada, kapan MU main bagus? Tunjuk. Kapan MU main bagus? Jadi lo mengakui kalau sebelum Ole pun ada, MU memang dari era Van Ferguson. Gaal, kemudian Mourinho, kapan MU main bagus? Ferguson pun main bagus tapi nggak punya skema yang pakem. Mainnya benar-benar ya karena faktor Ini main bagus bukan menang bagus ya. Nah, main Main bagus, bagus, iya, main bagus. Jadi main bagus itu kan parameternya ya lo mainnya menghibur, terus juga ada gol juga, Atraktif. peluangnya juga banyak. Kapan lo lihat di era Mourinho ada peluang banyak? Sama aja kayak lihat eranya Conte kan, bedanya Conte mungkin lebih disiplin, Mourinho lebih membosankan. Kemudian eranya Van Gaal, muter, ball position tinggi, tapi di belakang doang, kagak maju. Iya, Ole bukan Conte, Ole. Nah Mungkin justru bagi Van Gaal itu bagus kali. Nah makanya justru kenapa kemarin begitu gua sebenarnya di awal nggak begitu suka sama Ole ditunjuk itu, belakangan gua mulai membela Ole karena dia newbie, pelatih bawa kencur, Ya. tapi bisa ngebawa MU dari peringkat ketiga, kemudian ke peringkat 2, dari semifinal, Europa League, kemudian ke final. Buat pelatih nggak punya CV, mau lo bilang dia dikasih belanja 300 juta, mau dikasih belanja berapa? Kalau pemainnya, kalau pelatihnya nggak bisa ngeracik ya percuma juga. Bruno Fernandes sekarang mati buktinya sekarang. Oke, Mas Aldi lo ngelihatnya gimana? Phil Jones adalah sisi yang katanya ini berarti permasalahannya bukan sekedar skill dari pemain, tapi udah masalahnya udah kena mental nih. Nah, lo ngelihatnya gimana? Kenapa nih Phil Jones atau MU nih? jadi? MU-nya secara keseluruhan. Jadi gini, kalau soal MU semalam ini emang tim yang sedang bertransformasi. Pelatih baru, skema baru, 4-2-2-2 itu bukan hal baru loh di sepak bola. Misalnya apalagi di sepak bola Inggris gitu. Kecuali lu bikin 4-4-2 jelas gitu. Lu sayap kiri ini 4-2-2, 2 nomor 10 lebar, 2 wide number 10. Bukan hal baru, apalagi Bruno Fernandes balik lagi kata Panji bilang sangat amat dikorbankan posisi dia. Dia tuh nyaman sekali bermain sebagai shadow striker. Ya. Ini main sebagai sayap kiri yang bukan formasi dia. Bukan idealnya dia. Bukan idealnya dia. Ini banyak sekali yang dikorbankan dari tim ini. Bagaimana cara MU pressing pun sangat amat mudah dibaca. Kita bisa bahas ini nanti dari komennya Bruno Lage. Bagaimana dia melakukan counter pressingnya. Justru bukan si MU melakukan counter pressing, tapi Wolf. Ya. Itu nanti kita bisa bahas juga. Justru MU sendiri sedikit kebingungan dengan skemanya skemanya Rangnick gitu loh. Mau dibilang pressing, tapi kok tidak menemukan apa namanya pakemnya gitu loh. Itu yang akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Wolf seperti itu. Kalau tulang Wesley nanti gimana? Apakah Rangnicknya kurang tegas untuk skemanya sehingga tidak bisa dijalankan dengan pemain-pemainnya, atau pemain-pemainnya yang merasa ya itu tadi permasalahan saat orang masuk ke MU itu kan udah pasti merasa gue masuk ke tim besar, gue adalah pemain besar dan lain-lain. Apakah itu berpengaruh juga sampai dengan permainannya jadi nggak bagus sekarang? Gue coba melihat dari aspek lain ya, terlepas dari hasil. Rangnick bukan pelatih baru. Dia pasti melihat ada yang salah dengan kondisi psikologis permain MU. Formasi baru 4-2-2-2 itu sengaja kalau gue ngelihatnya ini pancingan. Lu bisa ikut apa lu jatuh. Lu jatuh, ini momentum gue bersih-bersih. Untuk menyeleksi. Yes. Kalau waktu Conte main di Chelsea, orang kaget, pemain Inggris bisa main 3 di belakang dan juara. Nah, ini juga sebuah saringan bagi Rangnick. Dan kalau lihat gerakan transfernya, lihat ya, dia ngincar back,
dia ngincar posisi Gelandang bertahan. gelandang menyerang. Bruno, dia mau ganti Matic. Bruno pasti dikorbankan ada Ronaldo. Nah, kalau lihat tadi nanti tolong liatin ini deh formasinya. Sisi kiri MU parah banget. Dari Luke Shaw sampai ke Sancho. Parah banget situasinya ya. Ganti Bruno di situ. Kasian banget sih Bruno. Nah, kalau gua ngutip kata-kata, mungkin masih ingat Chris Sutton. Ya. Saat ini banyak penumpang gelap di MU. Penumpang gelap Ini ya. gue lagi bikin kontennya di itu. Iya, itu jadi judul ya. Banyak banget penumpang gelap di MU. Nah, kita nanya siapa nih penumpang gelap? Nah, penumpang gelap itu secara yang kalau insting gue mengatakan secara pelan-pelan akan dibuang oleh Rangnick dengan apa? Ngasih mainin susah. Iya. Iya, Iya, benar. Nah, Mas ini, Panji, ini silakan. menurut gue problemnya adalah ketika lo nunjuk Rangnick di tengah-tengah musim, ekspektasi orang kan pasti udah ada perbaikan. Jadi kalau kita ngomongin terlalu dini untuk menilai Rangnick, gue setuju. Tapi masa sih lo nggak ada di latihan, lo nggak kelihatan sedikit lah perubahan walaupun di pertandingan pertama langsung berubah ya. Iya. Tapi kita lihat Conte sekarang, 8 pertandingan nggak terkalahkan. Iya. Cara mainnya udah langsung beda sama cara main sebelumnya. Sedangkan Artinya MU kan, tidak ada bisa evaluasi. melakukan mau itu. itu kalah kek, mau lo mainnya nggak ngegolin kek, tapi kalau pola mainnya udah kelihatan kan doesn't matter gitu kan, mau lo 4-2-2 kek, mau Iya. apa kek. Ibaratnya nih, lo nggak punya pelatih, kalau lo punya pemain kelas dunia semua, harganya mahal, lawan tim yang ibaratnya mediocre, masa lo nggak bisa ngelawan even dengan kualitas lo, kan Iya. berarti ada yang salah. Even itu dari pemainnya atau memang dari habit yang sudah terbentuk. Pelatihnya juga Rangnick menurut gua masih dipertanyakan menurut gua kan, karena dari awal mau dibilang maha guru, kapan dia ngelatih tim besar, kapan dia megang pemain besar. Gelar juara, Makanya gua Secara CV-nya belum terbukti yang gimana-gimana setuju. ya. That's why itu menurut gua ini kalau dia Tapi kan nunjuk secara psikologis orang yang lagi sakit, tiba-tiba ada pergantian, harus ada dong harapan yang dimunculkan. Benar. Tapi menariknya Ada. gini, menurut gue lebih disorot lagi permainan MU adalah sejak kedatangan Cristiano Ronaldo juga. Kalau tadi Bang Wesley, Tulang Wesley bilang ada penumpang gelap, apakah ini Ronaldo sebenarnya penumpang gelap dari tim ini? Karena ini menarik buat gue saat ada Kalau mau tahu. pemain kayak gini, saat ada pemain-pemain yang sebelumnya merasa nyaman, gue gak tahu Mas Panji sebagai fans MU mungkin bisa ngasih pandangan ke kita kan, kayak kita sebagai fans masing-masing klub tahu tuh internalnya sebenarnya lagi kenapa dan gimana sih gitu. Nah MU ini apa yang terjadi antar pemain? Apakah ada terlalu tergantung dengan kalau Ronaldo? ketergantungan sama atau misalnya penumpang gelap sama Ronaldo, gue nggak setuju ya. Berarti kalau ngomongin penumpang gelapnya sebenarnya manajemennya dong. Karena dia yang meneruskan akhirnya membeli Ronaldo, dan lo tahu ketika lo beli Ronaldo impact-nya akan seperti apa. Seperti apa? Mau lo pelatihnya Ole kayak mau pelatihnya Rangnick. Ya kalau emang dia ketergantungan sama emang katanya dia maha guru dan punya taktik yang memang udah pakem, ngapain lo pakai Ronaldo juga? Ngapain lo masih belain Ronaldo? Tapi kita lihat di lapangan, even Ronaldo mungkin secara permainan udah nggak bisa keep up dengan permainan yang dinamis, dia kelihatan udah kedodoran, tapi dia trying hard untuk mencoba lari-lari terus, mencoba mencari motivasi terus, memberikan semangat buat teman-teman yang malas lari. Itu menurut gua itu udah cukup buat orang menunjukkan dia mau kerja keras dibandingin misalkan Rashford kehilangan bola cuman lihat bawah jalan kaki, sama pemain-pemain Luke Shaw cuman buang-buang ludah jalan kaki. Ini yang menurut gua determinasi ini yang nggak ada di antara pemain-pemain MU, dan ini yang gua lihat dari sejak eranya Van Gaal. Kita tahu pemain-pemain Angel Di Maria mati main di MU, ketika dia pindah ke PSG bersinar lagi. Sebelum di MU dia begitu bersinar sama Real Madrid, sama kayak Alexis Sanchez. Begitu bersinar sama Arsenal, pindah ke MU main piano langsung kelar. Sama lo ngeliat Sanchez main mirip banget sama mainnya Sancho. Mutar-mutar terus mau nendang kayak bolanya lepas-lepas, kayak mau berusaha lari kencang tapi kayaknya nggak kencang-kencang. Itu menurut gua ada mentalitas dan habit yang menurut gua udah berantakan. Mas Aldi silakan. Tadi pertanyaan lu kan ada apa sama MU saat ini gitu kan? Kita nggak bisa, kita bisa aja ngomong ini itu ya walaupun itu asumsi. Betul. To be fair adalah kita tanya sendiri ke pemainnya gitu. Kita lihat sendiri jawaban dari Luke Shaw saat di interview semalam gitu kan. Dia bilang bahwa saat kita masuk lapangan nih lihat ini sendiri. Kami seperti kesulitan. Kita nggak ada togetherness gitu, nggak ada kebersamaan gitu loh. Nah itu sedikit yang bisa bedanya sama zamannya Ole yang bisa membuat mereka tuh pada unite. Namanya United, harusnya United. Ini Manchester yang tidak unite. Tidak united, gitu jadi kan. Pria-pria yang bersatu. United. Dan pemain MU itu begitu Ini masuk, malah mencar. begitu masuk Old Trafford, muka-muka pemain MU itu harusnya kan yang garang gitu. Lihat semalam, yang garang cuma Phil Jones doang. Semua pada tertunduk lesu. Karena Phil Jones 2 tahun gol Apalagi gitu kan. Cuman ada apa pemain MU masuk lapangan dengan muka apa namanya? Kita kan melihat apa namanya aura pada mukanya sendiri itu pada tertunduk lesu. Ada apa gitu. Dan buat gue nomor 2 adalah
to be fair lagi, ini bukan pemain-pemainnya Rangnick. Yes. Ini pemain pelatih-pelatih sebelumnya gitu loh. Sekarang ada pemain-pemain yang bukan pemainnya Rangnick, tapi Rangnick memberlakukan skema yang mungkin tidak cocok dengan pemain ini. Pemain-pemain ini dituntut untuk melakukan pressing, selalu counter pressing. Tapi apakah semua pemain ini bersedia untuk turut dalam pressing tersebut? Karena pressing itu nggak gampang. Yes. Dan Yes. sangat amat demanding untuk physically gitu. Berarti gini, Tulang Wesley, gue pengen ke Tulang Wesley. Berarti kalau misalkan tadi ada beberapa pemain yang tidak sesuai dengan atau skemanya, saat ini adalah saat yang tepat untuk Rangnick bersih-bersih. Betul. Siapa nama-nama yang tepat untuk dibersih-bersih dari Manchester United? Coba gue pengen dengar dari masing-masing. Semua jawab dong. Coba Jebret Tim. Pasti banyak orang yang Siapa? ngomong Pogba. Oke, terus Pogba membawa attitude yang nggak bagus buat teman-teman lainnya. terlalu sering ganti-ganti model rambut. Ya. Bukan, itu urusan dia. Cara mainnya. Cara main. Karakter, cara dia membawa diri ke dalam tim dan menyatu Ya. secara totalitas itu nggak kelihatan. Lalu Ini klub sekelas MU loh gitu, bukan klub yang hanya tampil buat bertahan di Premier League. Oh, ya. Fred Oke, Pogba, nggak Fred. menunjukkan bahwa dia mampu bersaing dengan, oke lah kita bandingkan kan dengan siapa lagi lah gitu ya, Yang ada di Jorginho, posisinya dia siapa, ya. gitu. Kemudian kalau gue lihat wingbacknya, Dua-duanya kanan kiri. yes, kalau Luke Shaw nggak bisa tampil seperti Inggris waktu di Euro, dia akan tersingkir oleh pemain baru. Aaron Wan-Bissaka, lu Aduh, cuma jago tackle. Lu begitu dapat bola, Kemarin tuh. kontribusi Apalagi lu, semalam. Apalagi semalam Ronaldo udah capek-capek nyelamatin bola hampir out. kontribusinya Basic loh itu. apa? Hanya untuk bertahan. Oke, dia paling banyak melakukan tackle di MU. Tapi pemain sepak bola sekarang kan bukan Bukan hanya cuma modern, tackle-tackle. betul. Iya. Oke, jadi 3 nama itu ya, Pogba, Aaron Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw. Banyak. Ada Masih lagi, ada. banyak masih. Gue Martial. Martial. Gue Martial. banyak. Terus siapa lagi? Kalau Rashford. menurut gua Rashford. Rashford menurut gue masih bisa dipertahankan, tapi buat gue belum layak jadi tim utama sekarang Ya. dengan main sekarang. kalau ada shock terapi dari Ya. Rangnick, Ya. mungkin akan ada pemain yang terpilih lagi, pulih lagi, tapi bakal akan ada yang bersih-bersih supaya pelatih baru nggak lagi meneruskan toksik ini. Udah nggak secapek Rangnick sekarang Iya. saat ada 5 pemain Tapi ya. kalau mau bersih-bersihnya sekarang, nih nanti kan didatangkanlah tuh pemain-pemain yang cocok sama skemanya Rangnick. Betul. Kalau nanti pelatih barunya nggak cocok gimana Betul. tuh? Di awal musim. Iya, Kan iya, Rangnick iya. cuma sampai 6 bulan doang nih. Habis itu jadi konsultan lah. Tapi bisa jadi dia juga yang ikut menentukan pelatih. Ya, itu Iya. makanya kecuali Iya. udah jelas begitu kan. Ini kan Dia belum- memilih diri sendiri untuk menjadi pelatih. Itulah Bisa makanya. gitu ya. Apakah bursa transfer musim dingin ini akan dimanfaatkan oleh MU untuk bersih-bersih? Atau sabar Atau menunggu. ya, gue berharap sabar menunggu dengan kondisi seperti ini ya. Gitu. Kalau dari fans Manchester United sendiri, banyakan pengennya gimana Mas Panji? Apa sesegera mungkin bersih-bersih? Atau emang benar sabar dia tunggu ingin pelatih? kompetisi diberhentiin. Iya, kok bisa diulang deh. Mulai lagi dari awal, di restart. forfeit delik. Ulang lagi ya, kan Covid ya? Iya, mulai lagi dari dulu Gue ya, juga setuju. kayak ngisi bensin. City-nya kejauhan. Ya, fair. Nggak asik kan nggak asik udahan. Kalau gue sih, Gak seimbang nih. Iya. kalau gue ngelihatnya Rangnick ini ya mau nggak mau harus dibongkar semua sih di summer nanti, karena ini benar-benar 6 bulan ini cuma buat menjadi ajang dia menentukan siapa yang masih bisa mengikuti gaya mainan dia. Tapi itu dia, lagi-lagi manajemen harus membayar mahal untuk keputusannya mengganti Rangnick. Gak apa-apa untuk fondasi, asal fondasinya ini benar dibangun Rangnick, nggak justru yang tadi dibilang sama Aldi berseberangan sama pelatih barunya nanti. Karena kita tahu, gue yakin 6 bulan ini nggak akan menghasilkan apa-apa buat prestasi ya, buat Rangnick dan juga MU. Apalagi mainnya kayak kemarin, bullshit lah kalau mau bisa bilang mainnya ada sistem minimal 6 bulan, jauh dari harapan. Itu, Itu ya, jauh. Ini gue bilang. Jauh. Ya. Ini Ini gue fair, bilang, ini fair. Ini gue bilang fans MU yang sadar diri Yang gitu. fair. Jauh untuk Kalau bikin emang nggak ada sistem. skema, bilang nggak ada Iya, skema gitu. Emang yang nggak sadar diri siapa yang Mas banyak, Aldi? banyak. Mau gue sebut nih? Gue mendingan lo maksimalin dengan squad lo yang ada dulu dan lo finish dengan posisi Semaksimal terbaik mungkin. semaksimal mungkin daripada lo memaksakan strategi lo di saat sekarang main-main lo nggak cocok dan pada akhirnya sekarang nggak jalan nih mau Iya. mainnya gimana, pemain kayak orang linglung di sana harganya 100 juta tapi nggak tahu mainnya gimana. Ini menurut gue menjadi dilematis buat Rangnick untuk Ya. memilih pemain, makanya dia rotasi mulu kan. Betul. Pemain rotasi, walaupun itu mungkin nggak masuk akal buat pelatih baru nyoba-nyoba pemain, tapi mau sampai kapan? Ada poin yang harus dikejar, ada duit yang juga harus dikejar, target Eropa yang harus dikejar, dan juga nanti ada Liga Champions. Kalau lo langsung ibaratnya mental lo, Liga Champions lawan siapa? Gue lupa. Atletico ya? Iya, ada di kok. Atletico kan? Lawan Atletico, kemudian apa Bayern? Enggak. Atletico ya? Lawan Atletico,
mental. Otomatis dia harus kejar ke 4 besar. 4 besar sekarang lihat Arsenal lagi ada progres. Lagi gua katakan nih Arsenal ya. Tapi senang nih ada tapi gue dari awal bilang, gue bilang dari awal Arteta itu even pemainnya kacrut ya. Gue ngeliat dari awal dia ada sedikit Ada perubahan skema dari yang cara dia main yang terapkan. jelas. Perasaannya berasa. Walaupun kita tahu kualitas pemain dia jauh di bawah bawah MU MU sekarang jauh kan. banget. Tapi itu kan kalau lo bilang Ferrari dia sama supir angkot, sekarang buktinya Yang Ferrari ngomong siapa? pemain Coach sama Yasin. Coach Yasin, sama Coach Yasin. Dan sekarang domba-dombanya pada ngikutin semua mobil Ferrari dilatih sama supir angkot. tersesat semua. Sekarang mobil Ferrari-nya dilatih sama pelatih yang katanya maha guru. Ya ternyata nggak bisa juga kan. Terus sekarang alasannya biasa dikasih tempe, dikasih steak, bingung. Loh, kalau lo emang punya pemain kualitas, lo punya pemain kelas dunia, masa lo ganti pelatih lo langsung bingung? Berarti bukan pemainnya, berarti bukan pelatihnya yang salah dong. Pemainnya yang nggak punya kualitas itu. Itu gunanya supir tahu arah kemana ketok magic. Jadi kalau penyok, Penyok gampang. keluar Ini bersih. berarti kalau arah kemana ketok magic nih mobil udah penyok-penyok ya. Oke, tapi Oh iya, lu ngomong ini bukan Watford, ini bukan apa ini Manchester MU. United. Ini Manchester yang belum United. Lo ya. Ya. Yang nggak bisa lu ukur sama dengan Watford, sama Oke. dengan udah sakit parah. Kalau Udah. menurut gua, kenapa? Standar lu bukan 4 besar, men. Yes, harusnya udah targetnya juara. Compete. Betul, tapi ini buat kalian bertiga ada yes or no question. Gak usah pakai reason. Oke, yes or no question. Ya atau tidak Ronaldo layak menjadi kapten Manchester United? Tulang Wesley, ya atau tidak Ronaldo jadi kapten Manchester United? Enggak. Enggak, Mas Aldi? De Gea dong. Mas Panji? Layak. Layak. Oke, itu dia. Kalau menurut Jebretnya bagaimana? Layak atau enggak Cristiano Ronaldo menjadi Terus nggak nanya kapten? alasannya gitu? Enggak Enggak ada kalau nggak boleh ditanya alasannya. Dia ganjel. Kalau mau tahu alasannya lihat di channel Bung Harpa. Udah ada di luar. Ada di luar. Ada di luar nanti. Kenapa lu promosi itu? Udah bikin gelas soalnya. Nah, udah bikin gelas. Oh, udah gelas. Gua nggak kebagian. Bikinnya di snap itu. Udah. Silakan Jebretim berkomentar bagaimana menurut kalian Ronaldo layak atau enggak sebagai kapten Manchester Jadi ini 4 United. besar aja. 4 besar sih masih realistis. Ya, tapi Walaupun itu lawannya kompetisi sama Arsenal sama Tottenham, tapi masih peluang itu masih Tapi lu ada. setuju kan kalau kompetisi diberhentikannya sekarang? Oh berhenti, setuju. masih ada setengah jalan. Enggak, loh. di reset. Ini kalau di PS sudah kalah 4-0 ulang aja dulu ya. Iyalah. FPL gua hancur banget. Habis. Kita balik lagi barengan sama putih-putih di Dewan Pandit Indonesia habis yang satu ini, silakan. Ini kaki dari siapa? Ini ya dari Abrar retrik kalah kan kalah mulu dia. Emang tadi gua Itu dia kelemahan gue tuh main bola paling malas nonton bola. Kalau dulu gue cadangan kan, gue kelas bagus nih, gue nggak nonton Persija gue tidur di rumah. Kita itu tadi yang merangkul semua itu, Pak. Eh, Orang bisa nonton. Plus TV-TV yang berbayar itu kan kasihan, nggak semua orang punya kuota. Ballon d'Or Benzema kan lumayan tuh. Ballon d'Or Benzema kan bisa mungkin naikin sedikit lah karena Yang harus digoreng. kalau itu juga masukin sempet. Nah, itu di bold di Yang mana sih? di beli. Anda lu masukin gue rundown. Nah ini baru lawak. Nah itu dia, itu ada Team Talks ya. Jadi yang semua kita kasih lihat ke Jebretim hari ini, show kita itu semua diobrolin dulu. Seperti apa, selesai pun langsung kita obrolin lagi gitu ya. Seringnya Berarti ada sih. jas lawak dong. Ini baru lawak. Ini baru lawak. kan? Ini ya, Jas Talk. Ya, oke, kita balik lagi ke Mas Panji, ada Mas Aldi dan juga ada Tulang Wesley di sini. Dari Liga Inggris kita bergeser ke Serie A. Ada Juventus yang pergerakannya sudah mulai aktif di bursa transfer Januari ini dengan berusaha menggoda Rudiger sampai juga menggoda banyak pemain lainnya gitu ya. Gue pengen tahu peluangnya seberapa besar untuk Juventus mendatangkan Rudiger. Tulang Wesley dulu deh, silakan. Kalau mereka butuh back, iya. Kelly ini 37. Ya. Siapa lagi? Udah kapan? Delik. Bonusnya juga 35. Bonusnya 34. 34. Delik Delik kan kurang nggak dapat perform. dapat ininya, feel-nya nggak dapat. Kalau di Ajax kita ngomong 3 tahun lalu adalah kapten termuda, bisa nyetak gol di semifinal Liga Champions, luar biasa. Tapi kalau bilang fondasi pertahanan timnas Italia ada di Juventus dan sekarang Juventusnya sedang
istilahnya apa ya, menjelang Berjuang lah ya. menjelang Uzur. menopause lah itu ya. Udah mau habis kan. Udah mau itu habis ininya. secara Ya umur. mereka harus mencari. Rudiger belum 30 kan, 27. Rudiger berapa? 27 ya. 28 ya, ya segituan. Ya belum. Kalau dia Masih prime lah. dia ambil dan angkanya cocok, karena gue nggak yakin angkanya cocok. Lu nggak bisa melawan gajinya Chelsea sama Setuju. gajinya Iya, Real Madrid deh, gitu tinggi ya. soalnya. Tapi kalau mau Rudiger pindah, untung banget. Untung untuk Juventus berarti ya. Oh iya dong. Ya, apakah akan Amadelit akan menjadi cocok atau tetap harus jadi juga nih pasangannya? Mau nggak mau Juve harus cash in juga. Dia harus menjual pemain untuk mendapatkan pemain, apalagi Rudiger nggak cuman gajinya nggak cuman dia transfer yang mahal. Gajinya pun mahal gitu kan. Jadi Kalau Rudiger mana habis kontraknya? selama kalau di akhir musim Habis nanti di tahun ini, iya. Juni kan? Juni. Kalau sekarang kan lagi bahas sekarang. musim dingin nih. Di Nah, Januari ini betul. dan masih lagi kalau belinya sekarang, ini kan klub-klub pada main di Eropa, apakah memang pengen kena cup tight apa gimana sih? Jadi kayaknya banyak yang nahan iya, ya. buat gue sih pemain-pemain yang nggak main di Eropa itu yang bakal diincer gitu untuk tim-tim yang emang main di Liga Champions dan di Liga Eropa. Buat gue Rudiger stay sekarang, nanti pindahnya di Juni. Kecuali agennya tahu nih, lu dapat segini nih kalau Ya pindah secara bisnis. transferan kan, kalau lu pindah musim panas kita nggak dapat apa-apa. Kalau nggak main di UCL nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Oh, tapi buat pemain ya. namanya ini Ya, Duit kalau udah pernah kecuali ketemu. emang incerannya duit. Ya, baru itu beda. Betul, Mas Fajri, betul, lo masuk ngeliatnya akal. gimana? Karena kan Juve tradisinya adalah memainkan back Itali yang menjadi fondasi untuk Itali. Sedangkan Rudiger dari Jerman gitu. tiba-tiba Nah. Rudiger sama Delik gitu ya. Iya, dua-duanya bukan dari Itali gitu. Ini gimana? Gue Lo ngeliatnya? melihatnya agak aneh karena kemarin kalau di bursa musim dingin gue rasa peluangnya sangat kecil, bahkan tipis hampir nggak ada, karena kita tahu kemarin dia sebenarnya udah punya back muda yang katanya buat masa depan ditanemin Demiral, tapi akhirnya Demiral dipinjemin kan, terus juga De Ligt walaupun di awal-awal jelek tapi sekarang udah mulai bisa nyetel, tapi menurut gua masih jauh dari ekspektasi De Ligt yang memang seharusnya waktu dia bermain di Ajax ya, dan jauh dari penampilan performa Chiellini yang bahkan udah menginjak usia 37 tahun, even udah Bonucci juga di 34 tahun. Artinya menurut gua kayak nggak mungkin dia langsung diduetin dan juga mendatangkan si Rudiger sekarang, karena masih tetap butuh mentoring. Minimal De Ligt ini harus dijadiin dulu untuk bisa menjadi apa ya, penerus, penyeimbang untuk penerus tongkat dari dua orang Chiellini Bonucci Dan punya ini. potensi untuk Iya, itu. Iya, punya ada potensi. sebenarnya karena tapi bagus kan ya. itu masih ada potensi juga untuk gagal juga kan, artinya Iya. ketika nanti Chiellini ternyata berantakan, karena kita lihat ketika Chiellini nggak main, De Ligt dan Bonucci main itu berapa kali juga De Ligt masih suka shaky juga. Beda Betul, kalau dia betul. main sama Chiellini masih lebih enak gitu tandemannya. Nah sekarang kalau misalkan ternyata Chiellini sama Bonucci-nya langsung dicabut untuk mainin Rudiger sama De Ligt, menurut gua Terlalu resiko. riskan untuk tradisi Juventus yang sudah dibangun dari back Itali. Ya, tapi gue sih sepakat sama Mas Aldi, kayaknya pada nahan dulu ya, karena ada cup fight itu ya. Gini ya, kita harus ingat juga bahwa musim lalu di bawah Lampard, Rudiger bukan main yang bagus-bagus banget, Iya. malah jelek. Gue bisa bilang jelek Rudiger di bawah Lampard. Makanya tadi bener kata Tulang juga, ada sosok Thiago Silva yang membuat Rudiger bermain sangat nyaman, bermain sangat amat luar biasa bagus. Apakah di Juve ada sosok seperti Thiago Silva? Itu yang kita harus pertanyakan juga. Apakah di Juve akan seperti Rudiger di bawah Lampard gitu? Ini pemain bagus asal, banyak tuh asal. Nah, kalau emang dia menjadi perannya Thiago Silva untuk ninin De Ligt gitu emang rada sulit dan lain-lain ya. Jadi emang banyak pertimbangan ya. Nah, Morata yang lagi digoda sama pindah juga, akhirnya Juventus mengincar Icardi. Nah, ini Icardi nih kembali lagi nggak ke Italia menurut kalian Sebenarnya gimana nama nih? Icardi digosipin ke Juve udah lama kan. Udah lama, betul. Bahkan dari zaman dia masih di Musim Inter lalu tuh udah. udah dibilang ini bakal menjadi calon traitor, apalagi waktu Inter ultrasnya udah bilang Icardi angkat kaki aja dari yang dia bikin buku, dan itu bikin fansnya marah banget, dan akhirnya juga di manajemen pun juga udah nggak cocok, dibuang lah sama Marotta, dan memang ini ada potensi dia untuk menjadi seorang pengkhianat atau memang menjadi calon oportunis atau antagonis buat Inter. Tapi kalau kita ngomongin kualitasnya, menurut gue Icardi di saat prime-nya menjadi salah satu potensi one of the best striker on the making. Bahkan dulu Diego Simeone begitu tertarik karena kita tahu Atletico Madrid selalu melahirkan striker-striker yang kita tahu lah, dari arahnya Falcao, Aguero, kemudian Torres juga, sampai akhirnya Diego Costa dan juga Griezmann pun bisa juga nyetel. Artinya ketika dia scouting Icardi biasanya matanya nggak salah. Dan ada Icardi potensi. pun membuktikan berkali-kali dia bisa menjadi pemain yang bisa mencetak 2 digit, bahkan juga menjadi top scorer buat Italia. Kalau secara potensi buat Juve, apalagi mainnya di Serie A, mainnya juga di Juve yang udah
Dia udah kenal banget cara mainnya juga walaupun dia sebagai Asing musuh. lah ya. Ini menurut gua akan menjadi pembelian yang bagus dibandingin Morata yang cuman jadi ban serep doang. Tapi ada siapa? Jorge di Juventus. Aduh, Kayu Jorge. Jorge. Ya itu gua nggak Sebenarnya tahu. Main dari mana? Main Brazil. Icardi, ya menurut gua ketika Messi datang dia cabut. Iya. Icardi ya. Karena Jadi kan hubungan mereka nggak bagus. Kan? Iya. Nah mungkin publik Italia mau lihat Wanda lagi kan, tapi nggak tahu lah sekarang masih nggak sih istrinya? Masih, Ya, udah, masih. udah baikan Rujuk lagi. lagi ya. Iya. Setelah Nah, di unfollow. Kalau kalau mempertahankan Morata, kalau menurut gua mendingan Morata udahlah. Dia kan udah PDKT yang Barcelona. Betul, Ya. betul. Lu kasih aja. Jadi mendingan Morata benar ke Barcelona dan Icardi jauh didatangkan lebih ke Juventus. Juventus. efektif Dengan Icardi kemana-mana. Jauh. Jauh. Dan biarlah Barcelona yang hancur, ada Morata. Bisa, siapa tahu Morata Ya, bisa ya, dipoles. mungkin. Iya, siapa Jadi- tahu Mungkin, jadi. Jadi Mungkin. apa sama Safi Bisa. kan? Iya. Sesama Gue pensiun dini Morata kayaknya. Udah nggak kuat kayak Gua nggak menemukan. koen trau kerja di laut jadinya. Iya, gue menemukan. Tawarin sama Bes aja. Mau. Nah, boleh tuh. Nah, tapi tadi kita belum menyinggung media Italia. Kalau Mas Adi lo ngeliat media Italia gimana? Inter dan Juve kan punya ya sejarah yang emang secara fans juga kenceng kan? Iya, iya. Saling. Inter, Nah ini Juve, Milan ya. yes, nah ini kalau sampai pindah walaupun nggak langsung ya, nggak dari Inter langsung ke Juve tapi ke PSG dulu, tapi nanti kalau emang kejadian ke Juve akan habis kan secara mental. Iya, medianya akan berbuat medianya apa? seneng lah oplahnya naik. Goreng. Iya. Gorengannya ini banyak Kan banget. nggak bukan baru kali ini. Pirlo pindah langsung coba. Gigi Riva dari Iya, 1800-an. Warna-warninya langsung pindah gitu Iya. bisa. Tapi minimal ini bagus memang buat kompetisi Serie A karena kita tahu sekarang Juve, Milan sama Inter lebih adem-adem ya kan. Kita tahu dulu derby Milan begitu panasnya sampai ada flare segala macam sampai tackle kartu merah. Begitu juga derby di Italia antara Juve sama Inter yang begitu panas. Tapi kan 2 tahun terakhir udah adem-ayem aja ketika Juve terlalu dominan dan bahkan sekarang tahun lalu juga Inter udah mulai naik dan juga juara. Sekarang Juve udah kayak tim mediocre. Nah, sekarang ketika ada Icardi masuk, Ada isu ini. ada isu yang bisa menjadi goreng lagi untuk secara bumbu Naikin. kompetisi akan lebih Naikin menarik Tinggal lagi. bagaimana mental dari Icardi. Tapi Icardi udah Sudah ada terbiasa Mourinho ya. untuk gorengan, Iya. isu. Masuk Icardi, goreng lagi. Goreng Serie A, lagi. Serie A maki banyak. Tapi to be fair, Icardi musim ini oke. Masih oke. Lumayan. Dari 20 pertandingan, 11 jadi starter, bikin 7 gol, 4 assist kalau nggak salah. Bagus dong. Which is Bagus, good dengan nama-nama besar di PSG pada saat ini. Menjadi pemain inti dengan kompetitornya Messi, Neymar, Mbappe nggak gampang. Iya. Yes. Untung Neymar cedera. Nah, Messi juga belum Messi perform. juga naik turun, Covid lagi. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini ditutup dengan Belum. Icardi. Oh, udah selesai nih? Udah. Emang belum? MU tadi udah sepanjang ya, itu. Ya, lupa. Belum berasa. Masa Ya MU kalau 1-0 kalau MU belum lolos. kita nonton ulangnya pertandingan MU. Rugi gua bela-belain nonton. gue mau nanya, Apa? satu pemain MU yang membuat lu tersenyum lawan Wolverhampton. Ya, Phil Jones. Ya Phil Jones. Phil Jones lo tiba-tiba. Tapi Phil nggak Jones. running out kan? Running out nggak? Enggak. Mas Panji thank you, Mas Ali Thank thank you. you. Tulang Wesi thank you juga buat Jebret Team yang udah pada nonton kita. Sampai ketemu lagi besok di Dewan Pandit Indonesia. Dah. Bye.